Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk jiwa-jiwa yang mencari kebenaran, kebijaksanaan, dan ketenangan batin. Sahabat semesta, kisah yang akan Anda dengar ini bukan sekadar cerita, bukan pula ajaran yang memaksa untuk dipercaya. Ini adalah ramalan, legenda, dan mitos yang hidup di antara bisikan zaman, tentang Satrio Piningit, sosok misterius yang konon memiliki aura kepemimpinan tak terbantahkan. Apakah ia benar-benar ada? Atau hanya simbol dari kebangkitan kesadaran manusia? Hanya waktu yang dapat menjawabnya. Mari kita telusuri bersama kisah ini dengan hati terbuka dan pikiran yang jernih. Ambillah sisi positifnya sebagai pelajaran hidup. Tinggalkan hal yang tak sesuai dengan keyakinan Anda. Karena sesungguhnya, setiap cerita mengandung pesan tersembunyi yang bisa menyentuh jiwa, bila kita mau mendengarkan dengan hati. Sebelum kita mulai perjalanan penuh misteri ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini sebagai bentuk dukungan agar kisah-kisah spiritual dan ramalan Nusantara terus hidup dan memberikan pencerahan bagi banyak orang. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan setiap kisah baru yang akan membuka mata hati kita bersama. Selamat menyelami kisah, aura kepemimpinan Satrio Piningit yang tak terbantahkan. Sebuah ramalan yang penuh tanda tanya, antara mitos dan kenyataan. Siapkah Anda menemukan maknanya? Konon, di antara manusia biasa yang lalu lalang di bumi Nusantara, ada satu sosok yang auranya tak dapat ditiru siapapun. Orang-orang yang peka akan berkata, ada sesuatu dalam dirinya. Tapi sesuatu itu apa? Tak ada yang bisa menjelaskan. Apakah itu karisma alami? Ataukah sebuah pancaran tak kasat mata yang muncul dari rahasia langit? Mereka yang pernah berpapasan dengannya bercerita dengan nada berbisik. Katanya, mata sosok itu seperti cermin masa depan, tajam tapi tenang. Setiap kata yang keluar dari bibirnya mampu menembus hati tanpa perlu meninggikan suara. Ia bisa membuat orang yang keras kepala menjadi lembut, dan yang sombong menunduk tanpa sadar. Namun siapa sebenarnya dia? Adakah ia benar-benar manusia biasa? Atau utusan tak bernama dari kekuatan gaib yang menjaga keseimbangan dunia? Beberapa orang menyebutnya Satrio Piningit. Sosok tersembunyi yang sejak lama disebut dalam banyak kitab kuno dan ramalan leluhur. Namun setiap kali ada yang mencoba menebak identitasnya, jawabannya selalu kabur. Ada yang berkata ia sudah lahir, tapi belum menunjukkan diri. Ada pula yang yakin, ia telah berjalan di tengah kita dengan wajah biasa, tanpa tanda keistimewaan di permukaan. Tapi apakah mungkin seorang pemimpin sejati bisa begitu tersembunyi, di tengah dunia yang haus akan sosok panutan? Aura kepemimpinannya disebut muncul bukan dari keturunan, bukan dari harta, bukan pula dari gelar, melainkan dari penderitaan panjang yang telah ditempanya sejak muda. Ia belajar arti sabar dari penghinaan, memahami arti kuasa dari kehilangan, dan mengerti cinta sejati dari pengkhianatan. Dari luka-luka itu, tumbuh sebuah cahaya lembut yang kini menyelimuti jiwanya. Cahaya itulah yang membuat orang merasa tentram di dekatnya, meski tak tahu mengapa. Namun, apakah ini sekadar mitos yang diciptakan untuk menghibur mereka yang putus harapan pada pemimpin zaman ini? Atau benar ada seseorang yang sedang dipersiapkan semesta untuk mengambil alih tongkat kebenaran? Sebagian spiritualis berkata, aura Satrio Piningit dapat dikenali dari 3 tanda: keteduhan yang tak dapat dijelaskan, kebijaksanaan yang muncul dari kesunyian, dan keberanian tanpa kesombongan. Bila tanda-tanda itu muncul pada seseorang, maka berhati-hatilah, mungkin kau sedang berhadapan dengan sang pemimpin tersembunyi itu sendiri. Namun yang menjadi pertanyaan besar, apakah dunia ini sudah siap untuk kehadirannya? Ataukah ia masih menunggu waktu yang ditetapkan oleh langit, hingga semua tanda di bumi saling berpaut seperti teka-teki yang belum lengkap? Tak ada yang tahu pasti. Tapi satu hal yang diyakini oleh para peramal tua, ketika aura kepemimpinan itu benar-benar muncul dan tak terbantahkan, maka bumi Nusantara akan bergetar, bukan karena perang, melainkan karena perubahan besar yang tak dapat dihentikan siapapun. Mitos, ramalan, atau kenyataan yang perlahan mendekat? Tak ada yang bisa menjawab dengan pasti. Hanya waktu yang kelak akan membuka tabir, ketika cahaya Satrio Piningit bersinar tanpa perlu diumumkan. Katanya,
Langit selalu memberi isyarat sebelum kehadirannya benar-benar terasa di bumi. Tapi bagaimana bentuk isyarat itu? Tidak ada yang tahu pasti. Sebagian mengatakan lewat gejolak alam, sebagian lagi percaya lewat perubahan batin manusia yang serentak tanpa disadari. Beberapa tahun terakhir, banyak yang merasakan kegelisahan aneh di hati mereka. Seolah dunia ini kehilangan arah, dan waktu berjalan tanpa makna. Banyak yang merasa lelah dengan kebohongan, muak dengan kepalsuan, dan haus akan keadilan sejati. Apakah itu hanya efek zaman? Ataukah tanda bahwa semesta tengah menyiapkan panggung untuk kemunculan seseorang yang berbeda? Di beberapa tempat suci, para penjaga spiritual berbicara pelan. Mereka mengaku merasakan getaran halus setiap kali bermeditasi di malam sunyi. Seperti ada energi baru yang sedang bergerak, menembus lapisan tak kasat mata, menuju kesadaran manusia. Seseorang sedang bangkit, kata mereka. Tapi ia belum siap. Dunia pun belum siap. Siapakah dia? Tak ada yang berani menyebut nama. Karena dalam setiap ramalan kuno, Satrio Piningit bukanlah nama, melainkan gelar bagi jiwa pilihan. Ia tidak lahir untuk menjadi pemimpin karena ambisi, tapi karena takdir menuntutnya. Dulu ia hanyalah manusia biasa yang sering disalahpahami, sering kalah, bahkan sering direndahkan. Namun justru dari sanalah ia ditempa. Orang bijak berkata, langit tidak akan menurunkan pemimpin sejati di tengah keramaian. Ia menumbuhkannya dalam kesepian. Maka banyak yang percaya, Satrio Piningit sekarang mungkin sedang berjalan di tengah kita, menyembunyikan cahaya di balik kesederhanaan. Ia tak butuh pengakuan, karena ia tahu waktu yang tepat akan datang dengan sendirinya. Namun pertanyaannya, apakah dunia yang kini dipenuhi kebohongan masih bisa mengenali kejujuran sejati? Apakah manusia masih bisa membedakan antara aura suci dan karisma palsu yang dibuat untuk menipu massa? Inilah misteri yang belum terpecahkan. Ketika langit mulai bergetar, ketika hati manusia mulai resah tanpa alasan, dan ketika kebenaran mulai muncul dalam bentuk yang sederhana, itulah saatnya pertanda besar mendekat. Tapi apakah itu benar tanda dari Satrio Piningit? Atau hanya gejolak zaman yang biasa datang dan pergi? Tak ada yang tahu pasti. Namun para penafsir ramalan selalu berkata, ketika pemimpin sejati muncul, ia tidak akan mengumumkan dirinya. Dunia yang letih akan mengenalinya bukan dari ucapan, melainkan dari kedamaian yang mengalir tanpa kata. Mungkin, di tengah hiruk-pikuk dunia yang sibuk mencari nama besar, sosok itu justru sedang berjalan tanpa dikenali, membawa rahasia yang hanya bisa diungkap oleh waktu. Apakah kau siap? Jika ternyata dia sudah di sekitarmu? Konon, semakin kuat aura seseorang, semakin ia mampu menyembunyikan cahayanya. Begitu pula dengan Satrio Piningit. Ia tidak lahir untuk menjadi sorotan, melainkan untuk menjadi jawaban dari kerinduan yang tak terucapkan. Namun di balik keteduhannya, tersimpan misteri yang sulit dipahami oleh logika manusia. Beberapa saksi mata yang pernah bertemu dengannya menggambarkan sosok itu dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang berkata wajahnya biasa saja, bahkan cenderung sederhana. Tapi entah kenapa, setelah berbicara dengannya, hati terasa hangat dan tenang. Ada pula yang mengatakan, pandangan matanya seperti menembus batin, seolah melihat dosa dan luka tanpa harus diucapkan. Ia bisa diam, tapi diamnya penuh makna, seperti ada suara yang berbicara lewat keheningan. Apakah ini hanya kesan spiritual yang dibesar-besarkan? Ataukah memang aura kepemimpinannya telah menembus batas lahiriah? Para ahli batin mengatakan bahwa Satrio Piningit bukan sekadar pemimpin manusia, tapi juga penghubung antara dunia nyata dan dunia batin. Ia mengerti bahasa hati, bukan karena dia sakti, tapi karena dia telah hancur berkali-kali dan memulihkan dirinya dengan kasih, bukan amarah. Dari bayangan masa lalu yang gelap, ia belajar arti cahaya. Dari penolakan dan kesepian, ia memahami hakikat penerimaan. Itulah mengapa siapapun yang berada di dekatnya merasa diterima tanpa dihakimi. Dalam auranya, tidak ada keangkuhan, hanya ketegasan yang lahir dari kasih. Itulah kekuatan yang tak terbantahkan, bukan karena kekuasaan, tapi karena ketulusan yang murni. Namun anehnya,
Semakin besar cahaya yang ia bawa, semakin banyak pula bayangan yang mencoba menelannya. Dunia tak selalu siap menerima kebenaran. Banyak yang akan mencoba menjatuhkannya, menghinanya, bahkan memfitnahnya. Sebab begitulah ujian bagi sang tersembunyi. Ia harus tetap teduh bahkan ketika badai fitnah datang bertubi-tubi. Beberapa kitab kuno mengatakan, Satrio Piningit akan diuji bukan oleh musuhnya, tapi oleh orang-orang yang ia cintai. Dari situ, auranya akan terasa menjadi semakin kuat, hingga tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Dan ketika ia telah sampai pada tahap itu, maka cahaya dan bayangan tak lagi berperang, melainkan menyatu dalam keseimbangan sempurna. Namun lagi-lagi, siapa yang bisa memastikan bahwa sosok itu benar-benar ada? Mungkin ia hanyalah simbol tentang harapan manusia terhadap kebaikan. Mungkin ia adalah cermin bagi kita semua, bahwa dalam setiap diri yang terpuruk, ada potensi cahaya yang bisa menyelamatkan dunia. Atau mungkin, ia benar-benar hidup, berjalan di antara kita, menunggu saatnya untuk menyingkap tabir yang menutup jati dirinya. Dan jika hari itu tiba, maka dunia akan tahu, bahwa cahaya sejati tak pernah datang dengan sorak-sorai. Ia datang diam-diam, namun mengubah segalanya. Ada kalanya alam berbicara tanpa suara, daun-daun bergoyang, dan burung-burung tiba-tiba terbang tanpa sebab. Dalam keheningan seperti itu, konon para leluhur bisa merasakan tanda-tanda perubahan besar. Mereka berkata, jika gunung diam tapi manusia gelisah, maka ada yang sedang bergerak di antara dunia yang tampak dan yang tidak tampak. Beberapa penjaga spiritual menyebut masa itu sebagai windu peralihan. Masa di mana langit menurunkan ujian besar bagi bumi. Dalam masa itulah, aura Satrio Piningit perlahan-lahan akan muncul, bukan lewat kekuatan, melainkan lewat keanehan yang sulit dijelaskan. Orang-orang tiba-tiba mencari kebenaran, banyak yang meninggalkan kemewahan, dan yang dahulu congkak mulai sadar bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanyalah debu yang menunggu tiupan waktu. Di tengah semua itu, akan muncul seseorang yang berbeda. Ia tidak banyak bicara, namun setiap tindakannya menggetarkan hati banyak orang. Ia tidak berambisi, namun dunia justru menoleh padanya. Orang-orang yang dulu menertawakan kebijaksanaan akan mulai mencarinya kembali, seolah ada magnet tak kasat mata yang memanggil mereka untuk melihat arah yang benar. Namun, siapakah yang akan mengenalinya lebih dulu? Apakah para cendekiawan yang belajar kitab? Atau justru orang-orang sederhana yang masih menjaga nurani? Dalam setiap kisah ramalan, selalu disebutkan bahwa sang satrio lebih mudah dikenali oleh mereka yang hatinya bersih, bukan oleh mereka yang pandai bicara. Katanya, bila ia sudah muncul, langit dan bumi akan saling menjawab. Petir yang turun bukan sekadar badai, tapi pertanda penyucian. Hujan akan turun tak seperti biasa, menyapu keserakahan, dan menumbuhkan kehidupan baru di tempat yang dulu gersang. Tapi apakah semua itu hanya kebetulan alam? Atau benar tanda dari kehadiran yang dijanjikan? Yang menarik, setiap zaman selalu memiliki sosok yang dikaitkan dengan ramalan ini. Ada yang diyakini sebagai titisan, ada yang dikatakan pembawa wahyu baru. Namun, semuanya berakhir sama, tidak pernah benar-benar terbukti. Apakah karena dunia salah mengenali tanda? Ataukah karena sang satrio memang belum waktunya menampakkan diri? Beberapa penafsir mengatakan, satrio tidak akan muncul untuk disembah, tapi untuk menyadarkan. Ia datang bukan membawa agama baru, tapi menghidupkan kembali nilai-nilai yang telah lama mati, kejujuran, kasih, dan keadilan sejati. Ia tidak berbicara dengan amarah, tapi dengan keheningan yang menembus hati. Namun, benarkah ia akan datang di masa ini, saat dunia penuh kepalsuan dan kegelapan batin? Ataukah ini hanya cerita pengharapan yang diciptakan manusia agar mereka tak kehilangan makna hidup? Entahlah. Waktu terus berjalan. Dunia makin bising oleh ambisi, tapi di tengah kebisingan itu, muncul getaran halus yang hanya dirasakan oleh hati yang tenang. Seperti bisikan lembut di telinga batin manusia. Sudah waktunya cahaya itu bersinar. Entah dari mana suara itu berasal, tapi banyak yang mulai merasakan sesuatu yang berbeda, seolah arah dunia perlahan sedang berubah. Beberapa pertanda mulai terlihat, namun tidak semua bisa memahaminya.
Sosok yang selama ini hidup sederhana mulai menjadi panutan tanpa ia bermaksud demikian. Orang-orang datang kepadanya bukan karena jabatan, tapi karena ketulusan yang ia pancarkan. Kata-katanya menenangkan, tapi juga mengguncang kesadaran. Ia tidak menuntut pengikut, tapi orang-orang rela mengikutinya karena hatinya damai setiap kali mendengar suaranya. Inikah tanda bahwa Satrio Piningit telah muncul? Atau hanya kebetulan bahwa seseorang dengan aura kepemimpinan alami muncul di masa yang penuh kekacauan? Konon, saat cahaya sejati mulai tampak, kekuatan gelap pun tak akan tinggal diam. Mereka akan menebarkan keraguan, menciptakan ilusi, dan meniru cahaya agar manusia salah mengenali sumbernya. Dunia akan dipenuhi pemimpin palsu yang berteriak tentang kebenaran, padahal membawa keserakahan dalam balutan kata suci. Hanya mereka yang menjaga kejernihan hati yang mampu membedakan mana cahaya sejati dan mana bayangan yang bersinar semu. Satrio sejati tidak datang untuk membuktikan dirinya. Ia tidak akan menyebut namanya, tidak akan menuntut gelar, dan tidak akan meminta dipuja. Karena ia tahu, kekuasaan bukan sesuatu yang diambil, tapi sesuatu yang datang ketika hati manusia sudah siap untuk dipimpin oleh kebenaran. Dan ketika saat itu tiba, dunia akan terasa berbeda, bukan karena berubah bentuk, tapi karena manusia mulai melihat dengan mata yang baru. Hati yang tadinya keras mulai luluh, mereka yang sombong mulai belajar rendah hati, dan yang kehilangan arah mulai menemukan tujuan hidupnya kembali. Namun, apakah kita benar-benar berada di ambang masa itu? Atau ini hanyalah bagian dari siklus lama, harapan yang terus diulang setiap kali dunia kehilangan keseimbangannya? Ramalan ini tidak memberikan jawaban pasti. Ia hanya meninggalkan tanya yang menggantung di langit kesadaran manusia. Apakah cahaya yang kita tunggu benar-benar akan datang dari satu sosok? Atau sebenarnya cahaya itu sudah tertanam di setiap jiwa yang terbangun? Sebab mungkin, rahasia terbesar dari Satrio Piningit bukanlah tentang satu manusia yang akan memimpin dunia, melainkan tentang kesadaran kolektif manusia yang akhirnya bangkit bersama. Mitos, ramalan, atau kebenaran yang perlahan mewujud? Hanya waktu dan nurani yang bisa menjawabnya. Dan hingga hari itu tiba, kita hanya bisa menunggu, dalam diam, dalam doa, sambil bertanya pada diri sendiri, apakah aku siap mengenali cahaya itu ketika ia tak lagi bisa disembunyikan?